Pi, berberes. Beres-beres dagangan. Tuan, Jangan menangis lagi. aku tidak mau. Tuanku, tuanku, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Orang kota Jiang yang berani menjebakku. Kamu adalah yang pertama. Dan juga yang terakhir. Ah, Tuan Gu, kelompok berikutnya sudah datang. Ayo kita mulai. Niulang setiap tahun merindukan Li Uniang. Li Uniang terus-menerus memikirkan Niulang. Pergilah kalian. Sudah ketemu orangnya? Tuan Gu, Yuninye. Kita sudah menunggu selama 3 bulan, tapi di kedai itu selalu tidak ada orang yang datang. Dasar tidak berguna. Tuan Gu, sebenarnya siapa yang ingin Anda cari? Setidaknya berikan saya fotonya. Coba pikir, sudah 3 bulan berlalu, saya sudah membawa seluruh wanita di kota Jiang, mulai dari usia 60 tahun hingga yang berusia 18 tahun untuk Anda temui. Siapkan mobil. Saya sendiri yang akan mencarinya. Baik, Tuan. Setiap hari harus menjual hingga 100 porsi. Maka itu sudah cukup untuk biaya pemeriksaan kehamilan. Dan uang susu untuk bayinya nanti. Hari ini, aku harus bersemangat. Kamu lebih memilih berjualan di pinggir jalan daripada bersamaku? Kakak kamu, pergi sana. Jangan lagi mengganggu aku. Kenapa galak sekali? Aku kesini untuk meramaikan usahamu. Sini, layani aku. Menemani aku semalam jauh lebih menguntungkan daripada berjualan begini selama setahun. Tuan Gu, ini adalah lokasi terakhir kota Jiang yang diizinkan untuk berjualan. Sial, siapa yang berani merusak kesenanganku? Bawa dia pergi. Kamu. Kamu tidak. Kamu. Dasar kamu laki-laki mesum tak tahu malu. Kamu lagi mau apa lagi ke sini? Maafkan aku. Kejadian waktu itu adalah salahku. Aku akan bertanggung jawab. Nama lakuku, Kabi Elabut. Aku tidak butuh. Pergi sana. Mengganggu aku, Berdagang saja. Aku kesini untuk makan mie buldak. Kalau begitu, kamu mau pesan berapa porsi? Semuanya. Hei, Tuan Gu, dokter bilang lambung Anda. Pergi. Makannya. Makanannya. Makan saja. Jangan kalau tidak kuat pedas. Jangan pesan sebanyak ini. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Tidak apa-apa. Aku masih bisa makan. Jangan. Berhenti makan. Ini pertama kalinya aku memakan masakanmu. Aku harus menghabiskan semuanya. Ya, apa mungkin mangkuk mie ini cabenya terlalu banyak?
Ya, memang agak pedas. Ini bisa meredakan pedasnya. Hanya anak kecil yang minum ini. Usiamu masih sangat muda. Kamu harus menjaga bayi ini. Kamu harus menemukan ayah dari anak ini. Apa kamu suka? Anak kecil? Bukannya kamu sendiri yang masih anak kecil? Kamu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku masih bisa makan. Presiden Gu, Anda tidak boleh makan lagi. Aku punya fotomu. Kamu tidak bisa kabur. Foto apa maksudmu? Setelah begitu aktif dengan orang lain, jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Jika tidak ingin foto ini tersebar di forum sekolah, malam ini datanglah ke klub bowling. Kenapa bisa ada foto seperti ini? Jangan, Aku punya fotomu. Kamu tidak akan bisa kabur. Tuan ternyata orang jahat. Apa yang harus aku lakukan? Kembali dan jemput dia. Tuan Gu, kali ini Anda tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan Nyonya. Aku sudah memfotonya. Ponsel ini sekarang milikku. Pergilah beli satu yang baru. Tuan Gu, mari kita pergi ke rumah sakit. Putar balik. Hujan sudah turun. Dia tidak membawa payung. Baik, bos. Tuan? Tuan? Apakah tanganmu sakit? Dasar pria tak tahu malu. Kenapa? Kamu masih marah? Sekarang akan melapor ke polisi. Kamu, tunggu saja untuk masuk penjara. Lepaskan aku. Anak kecil, kehujanan itu tidak baik. Kamu. Apa yang ingin kalian lakukan? Si gagap ini galak juga. Tapi lumayan cantik. Liontin giok ini harus selalu dipakai. Sekarang ke rumah sakit. Aku tidak mau. Ada apa denganmu? Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Dasar si gagap. Kalau sakit memang harus ke rumah sakit. Apa yang sedang kamu cemaskan? Aku tidak akan ikut dengan kalian. Biarkan aku turun dari mobil ini. Pergi ke rumah sakit. Baik, bos. Jangan takut. Aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Di luar sedang hujan. Anak nakal, lambungmu sama sekali tidak bisa makan pedas. Kamu malah sampai membuat dirimu masuk ruang kritis. Aku tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Jangan sampai belum menemukan istri, tubuhmu sudah hancur duluan. Anak sahabat ibu saja sudah punya anak kedua. Kapan aku bisa punya menantu? Kapan aku bisa menimang cucu? Setiap kali membicarakan hal ini, dadaku terasa sangat sesak. Dia tidak mau ikut denganku. Apa?
Kamu sudah punya pujaan hati? Bagaimana dengan hal yang aku minta kamu selidiki? Maaf, masih belum ada kabar. Tuan Gu, Nona Lu sedang hamil. Apa? Apa? Nona Lu sudah hamil selama 13 minggu. Menantuku hamil? Aku akan segera punya cucu laki-laki. 13 minggu. Dia sedang mengandung anakku. Ayo, jemput Nyonya. Baik, Tuan. Aku beritahu kalian, nanti kalau ada masalah apapun, langsung telepon aku saja. Ini bukan masalah besar, aku jamin. Berhenti memotret. Ayo, minum, minum, minum. Ayo kita minum. Ayo mari minum. Teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Kita sudah lulus, dan primadona Lu juga sudah menjadi pacarku. Selamat kepada Tuan Muda Zhao karena keinginannya tercapai. Aku tidak pernah setuju menjadi pacarmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan menyebarkan foto-foto ini. Tidak ya tidak. Ancamanmu itu tidak akan berguna bagiku. Ternyata belum berhasil didapatkan. Tuan Muda Zhao cuma sedang bergurau saja. Bukan, mana mungkin aku kejar wanita tak tahu malu seperti dia? Ayo kemari. Akan kutunjukkan sesuatu yang menarik kepada kalian. Tunjukkan pada mereka semua. Ya ampun, banyak sekali fotonya. Tidak menyangka kalau primadona Lu kita ini ternyata sangat liar juga ya. Oh, jadi tidak liar ya? Tidak, bukan itu. Tuan Muda Zhao benar-benar setia ya? Padahal wanita murahan seperti ini tidak layak diperjuangkan. Sekarang begini, jika kamu tidak ingin foto-fotonya disebarkan kemana-mana, minumlah gelas ini. Ayo minum. Minumlah. Baik, aku minum. Bagus, minum lagi. Nyonya sedang berada di dalam menghadiri acara reuni. Bagaimana penampilanku hari ini? Sangat tampan, Bos. Ayo minum. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu terus melindungi perutmu begitu. Jangan-jangan kamu sedang hamil. Aduh, kamu beneran hamil? Bukan anak dari pria tua itu kan? Maksudmu apa? Tadi siang, dia bermesraan dengan seorang pria tua, kelihatannya dia orang miskin, sama sepertimu. Kembalikan. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan anak ini. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Sana balik dan cari pria tuamu itu. Ayo minum, jangan melamun saja. Yuyu. Yuyu. Tuan, Maafkan aku datang terlambat. Siapa kamu? Kamu pasti pria tua miskin yang dikatakan oleh Tuan Muda Zhao kan? Siapa mereka? Mereka semua adalah teman kuliah Nyonya. Ingat setiap orang dari mereka. Baik, Tuan. Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kalian menindas Nyonya kami? Tuan Gu, anak Nyonya sudah berhasil diselamatkan. Tapi Nyonya mengalami kekurangan nutrisi yang parah, kedepannya harus dijaga dengan hati-hati. Kamu keluar dulu. Dalam hari ini, selidiki semuanya sampai tuntas. Baik, Tuan. anakku, Nyonya sudah sadar. anakku, di mana anakku? Anak itu baik-baik saja. Jangan banyak bergerak. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Jangan banyak bergerak. Tanganmu. Orang jahat.
Kalian semua orang jahat. Tuan Gu, Maafkan aku. Ternyata kamu pandai bersilat lidah. Tuan Gu, orang yang menyebar fitnah tentang Nyonya sudah ditemukan. Kamu istirahatlah yang baik sekarang. Orang ini sudah mengedit banyak foto Nyonya. Silakan Anda lihat. Tubuhnya masih lemah? Jangan biarkan masalah foto-foto itu memengaruhi perasaannya. Baik, Tuan Gu. Apa mungkin foto ini bukan Tuan yang mengambilnya? Lalu orang yang mengunggah foto itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Beraninya kalian menangkapku? Aku adalah Tuan Muda, grup Zhao. Kalian benar-benar cari mati ya. Sialan. Itu Anda? Berani sekali kamu menyentuh orangku. Aku hanya mengedit beberapa foto saja kan? Aku akan segera menghapusnya. Aku mohon kepadamu. Masalah kecil seperti menghapus foto. Tidak butuh Tuan Gu sendiri untuk datang mencarimu. Aku salah. Aku mengaku salah. Maafkan aku, tolong jangan habisi aku. Aku punya banyak uang, aku kaya raya. Maafkan aku. Aku sudah salah. Aku bersalah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Buat keluarga Zhao menghilang dari kota Jiang, Menantu, Ma. Pelankan suaramu, dia itu penakut, jangan sampai membuatnya takut. lihatlah caramu melindungi istrimu itu. Kamu benar-benar menuruni sifat ayahmu. Aku kemari untuk memberi menantu, mengantarkan sup. Minumlah. Ibuku adalah pewaris ramuan obat kuno, supnya ini sangatlah berharga dan langka. Ini adalah sup yang telah direbus Nyonya besar sepanjang malam. Maafkan aku. Aku. Tidak sengaja. Kamu tidak terkena air panas, kan? Aduh, aku lupa memasukkan ginseng. 1000 tahun itu, tidak apa-apa tumpah. Malah lebih bagus. Aku akan kembali untuk merebuskan semangkuk lagi. Tante. Ada apa denganmu? Belum pernah ada. Yang sebaik ini padaku. Sudah seperti keluarga sendiri. Jangan sedih atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Jika kamu bersedia, aku bisa mencoba menjadi keluargamu. Aku. Masuklah. Gu Shizhou, tinggi 185, berjenis kelamin laki-laki. Jabatan saat ini adalah Ketua Kamar Dagang Jiangcheng, CEO Gustek, dan pendiri grup Gu. Dahulu pernah menempuh pendidikan di Universitas Huaking setelah menyelesaikan pendidikannya. Dia mewarisi grup Gu, serta di saat yang sama, investasinya di Gustek saat kuliah berhasil melantai di bursa saham. Kekayaan yang dimiliki saat ini terutama berasal dari Ini sebenarnya sedang apa? Itu adalah penghargaan medali yang dimenangkan oleh Tuan Gu. Lalu yang itu apa? Itu dimenangkan Tuan Gu saat taman kanak-kanak dalam lomba makan paling banyak dan mendapat juara 1. Terdengar sepertinya. Aku menggunakan kesuksesan duniawi untuk merayumu. Apakah kamu bersedia pulang ke rumah bersamaku? Baiklah. Sayang, mari kita percaya pada ayah sekali lagi. Selamat datang di rumah Nyonya. Nyonya, selamat siang. Saya diminta oleh Tuan Gu untuk menjaga keperluan harian Anda sebagai perawat pribadi. Nanti jika ada masalah, Anda bisa segera mencariku. Semua ini disiapkan oleh Tuan Gu untuk Anda. Selama hamil Anda juga bisa berpakaian dengan sangat cantik. Aku tidak tahu apa yang kamu sukai, jadi aku membeli semuanya. Pilihlah sendiri, mulai sekarang hal-hal yang kamu suka, pasti akan aku ingat dengan sangat baik. Terima kasih. Menantuku, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tante,
Sepertinya kamu sangat menyukai ibuku. Karena tante sangat mirip dengan seorang bibi, penjual permen kapas di jalanan. Waktu aku kecil dulu. Apa kamu lapar? Mari kita makan. Hari ini aku sendiri yang memasaknya. Aku bisa berjalan sendiri kok. Aku tahu itu. Tapi, aku suka melakukannya. Putraku pintar sekali. Sudah bertahun-tahun ibuku tidak turun ke dapur. Masakannya sangat enak. Mari, dicoba. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang kamu makan? Perlukah aku memanggil dokter untuk memeriksa? Halo, Dr. Xian. Istriku menunjukkan gejala muntah-muntah saat sedang makan tadi. Sekarang aku ada di Villa Gunung Suci. Lekaslah kemari. Sepertinya bayi ini sedang membuatku tidak nyaman. Bagus, bagus. Kelihatannya, dia anak yang sangat lincah. Iya, aku akan ke kamar dan istirahat sebentar. Aku akan baik-baik saja. Kalau begitu, biar aku mengantarmu. Kalian makan saja. Ibu Zhang, antar aku saja sudah cukup. Kamarnya besar sekali, dan kasurnya sangat nyaman. Sayang, setidaknya dengan begini, kamu tidak perlu ikut bersama ibu untuk hidup menderita. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Ini kamarku. Jika aku tidak di sini, memangnya aku harus di mana? Kamarmu? Kalau begitu, biar aku pindah ke kamar lain saja. Hei. Seorang wanita hamil butuh seseorang untuk menjaganya saat sedang tidur. Jika kamu tinggal satu kamar denganku, semuanya akan jadi lebih mudah. Ada apa? Apa mungkin karena kamu ganti kamar, jadi kurang nyenyak tidurnya? Yo, Tuan, aku sangat menyukaimu. dasar anak kecil. Sayang, apakah kamu juga merasa lapar? Ibu akan membawamu pergi mencari makanan enak. Bu, pelankan suaramu sedikit. Jangan sampai Yuyu mendengarnya. Iya, aku tahu, aku mengerti. Aduh, kita harus membuatnya percaya sepenuhnya kepada kita. Siapa di sana? Yuyu. Tada. Sis Hou bilang,
Waktu kamu masih kecil, kamu paling suka ini? Apa aku mengejutkanmu? Aduh, ini semua salah anak itu. Tadi siang dia mendengar Anda membicarakan kembang gula, dan begitulah, dia tidak tidur malam ini, dan malah membuat kembang gula ini. Katanya dia ingin memberikanmu kejutan yang tak terduga. Kah, karena Tante sangat mirip dengan sewaktu kecil. Di pinggir jalan penjual kembang gula, Bibi. Cepat, duduklah. Kenapa kamu tidak pakai alas kaki? Ini pertama kalinya aku membuat ini. Jadinya kurang bagus. Yuyu, mulai sekarang tempat ini adalah rumahmu. Jika ada masalah, kamu bisa bicara padaku, maupun pada Shizhao. Kami semua adalah keluargamu. Rumah. Keluarga. Aku ingin pergi ke toilet sebentar. Kenapa kamu sendirian di sini, sambil diam-diam meneteskan air mata? Tuan, Anda, bagaimana bisa berbicara seperti itu? Kita berdua punya perbedaan usia. Aku takut. Tidak bisa mengerti apa yang Nyonya katakan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk permen kapasnya. Dan juga perkataan Anda yang sangat manis. Oh iya, Tuan, aku ingin meminta bantuanmu akan satu hal. Jangan terburu-buru. Katakan pelan-pelan saja. Aku suka menyanyi. Aku ingin mendapatkan ijazah kelulusan nanti. Pergi ikut serta dalam kontes menyanyi. Kamu bisakah tidak mengurungku di rumah? Anak kecil boleh melakukan apapun yang dia mau. Benarkah? Iya, Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku ingin makan permen kapas. iya. Anak kecil itu sering merasa tidak tenang. Apa alasannya? Disarankan untuk lebih sering menyatakan perasaan sayangmu kepadanya. Nyonya, Anda yang terbaik. Nyonya, Anda yang terhebat. Nyonya Zhu, selamat atas kelulusannya. Juyuyu, selamat atas kelulusanmu. Terima kasih, Tante. Camilan dan air, semuanya sudah aku masukkan ke dalam tas. Kalau kamu lapar, ingatlah untuk mengambil dan memakannya. Vitamin dan juga asam folat ada di saku luar tas. Saat waktunya kamu minum, aku akan menelepon untuk mengingatkanmu. Terima kasih, Tuan. Apa kamu benar-benar tidak butuh aku menemanimu? Cuma mau pergi mengambil ijazah kelulusan. Jika ada yang menindasmu, kamu harus belajar untuk melawan. Aku akan selalu menjadi pelindungmu. Telepon aku jika ada apa-apa. Iya, Ya, kalau begitu, aku pergi dulu. Dah. dah. Orang seperti Lu Yuyu ini, beraninya dia menampakkan diri di sekolah? Karena dia berani datang, aku akan memberinya sedikit pelajaran berharga.
Ada orang di luar? Lepaskan aku. Keluarkan aku. Tolong keluarkan aku. Permisi, saya melapor. Apa yang membuatmu begitu lamban? Hanya mengambil ijazah kelulusan saja. Kamu sampai terlambat begini? Pintu toiletnya. Guru, dia kan sedang mengandung, Anda harus sedikit lebih memaklumi. Masuklah. Apalagi yang mau kamu lakukan? Ada kecoa. Di dalam kelas? Kenapa bisa ada kecoa? Kecoa itu paling suka tinggal bersama sampah. Ya, benar. Ini kamu. Kalian yang melakukannya? Aku kan hanya bercanda saja. Kamu tidak akan keberatan, kan? Jika ada orang yang menindasmu, kamu harus belajar untuk melawan. Aku akan selalu menjadi kekuatanmu. Kalian melakukan hal ini adalah hal yang tidak benar. Menaruh kecoa di dalam ijazah kelulusanku. Kalian seharusnya minta maaf padaku. Minta maaf? Orang sepertimu ini tidak pantas mendapatkannya. Apa kamu juga mau kami berlutut dan bersujud padamu? Sudah beberapa hari tidak bertemu. Setelah mendapatkan ayah untuk bayi haram itu, sekarang kamu jadi berbeda ya. Lu Yuyu, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu menyerang teman sekolahmu? Gawat. Aku dalam masalah besar sekarang. Presiden Gu, ini adalah laporan kuartal bulan lalu. Detailnya sudah kami konfirmasi. Pihak kami. Yuyu, Tuan, apakah Anda bisa datang ke sekolah? apa yang terjadi? Ya, maafkan saya. Saya berkelahi. Baiklah, tunggu saya. Rapat dihentikan. Presiden Gu, apakah ada masalah besar yang terjadi? Anak di rumah berkelahi. Saya harus pergi ke sekolah. Mengenai hal ini, kalian berdua melakukan kesalahan. Kalian teman sekolah. Anggap saja sudah selesai. Tidak bisa, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bu, wanita kejam inilah yang berani mendorongku. Ibu harus membantuku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas putriku? Dia yang pertama memakiku. Hanya karena dia mencelamu, apa kamu harus main fisik? Kalau begitu, jika dia memukulmu, apa kamu harus mencelakainya? Mahasiswi seperti ini tidak boleh lulus dari Berkeley. Sita ijazahnya sekarang juga. Ini hanya masalah sepele. Tidak perlu sampai memberi sanksi seberat ini. Masalah sepele? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada putriku, kamu juga akan aku pecat dari sini. Aku hanya datang untuk mengambil ijazah. Kalian jangan menyulitkan Pak Guru. Aku telah mendorongmu, dan aku akui itu salah. Aku minta maaf padamu. Tapi, tolong jangan ambil ijazahku. Keputusan ini bukan di tanganmu. Jika aku bilang kamu tidak bisa lulus, maka kamu tidak akan pernah lulus. Lepaskan, Lepaskan. Urusan istri saya, bukan kalian yang menentukannya. Tuan. Jangan khawatir, aku sudah di sini. Kamu lagi? Jadi Anda ini adalah wali dari wanita tak tahu malu ini? Jika Anda tidak bisa bicara dengan baik, maka aku akan membuat Anda selamanya tak bisa bicara. Anda? Dialah yang memukul duluan. Anda harus bertanggung jawab. Waduh. Bagaimana kalau kedua belah pihak orang tua melakukan mediasi secara pribadi dulu? Kamu memukulnya? Bukan begitu. Dia mengurungku di dalam toilet, bahkan menaruh kecoak di dalam ijazah kelulusanku.
Mereka bahkan menghina Tuan. Aku sangat kesal. Makanya aku mendorongnya. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Biar aku yang selesaikan. Baguslah, Anda yang menyelesaikannya. Cabut kelulusannya, atau bayar biaya pengobatan putriku sebesar $500.000. Aku akan menjadwalkan dia untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Jika dia benar-benar terluka oleh Yuyu, maka aku akan membayar 2 kali lipat. Tapi jika tidak ada luka, Memang kenapa kalau tidak ada, kalian yang sudah memukulnya duluan? Sekarang putriku mengalami cedera fisik dan mental. tindakannya tadi sudah termasuk tindakan perundungan. Aku akan menuntut pihak sekolah untuk memproses ini dengan serius. Aku ini nyonya Dewan Direksi, siapa yang berani menghukumku? Beritahu sekolah. Grup Gu akan menarik investasinya. Baik, Tuan Gu. Anda adalah Tuan Gu? Tuan Gu, kami benar-benar tidak tahu kalau itu Anda. Satu lagi, buat mereka, grup Xia tidak bisa lagi bertahan di kota Jiang. Baik, Bos. Tuan Gu, kami tahu kami salah. Kami mohon maafkan kami. Ayo pergi. Tuan, aku sudah lulus. Yuyu, bisakah kamu membawaku berkeliling melihat-lihat sekolahmu? Aku ingin membayar. Rasa sesal karena tidak bisa berpartisipasi dalam masa kuliahmu. Iya, Ayo kita pergi. dulu saat aku masih sekolah, aku sangat suka datang ke sini. Karena di sini sepi, tenang, dan tidak ada yang mengganggu. Aku juga bisa membaca banyak buku yang tidak mampu kubeli. Ini saat aku sekolah dulu, ini buku yang Sasa sangat ingin kubaca, skor musik pop. Sebuah buku? Apakah bisa ditukar dengan sebuah hadiah? Hadiah apa? Hadiah seperti ini? Di sini. Tuan, bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Maaf sekali. Saya sudah memiliki pasangan. Kakak kelas tampaknya terlalu ketat mengaturnya. Apakah dia tidak membiarkanmu punya teman lawan jenis? Aku tidak. Akulah yang tidak akan mengalihkan pandangan kepada orang lain selain dia. Apa kamu mengerti? Apa bagusnya dia sampai kamu memperlakukannya seperti itu? Bagi saya, dia selamanya berharga. Tolong minggir. Saya dan istri saya ingin pulang sekarang. Tadi itu, mengapa kamu tidak menjelaskannya? Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Kamu cemburu ya? Aku tidak kok. Hanya saja, aku merasa Tuan sangat luar biasa. Pasti akan ada banyak orang yang menyukaimu. Tapi aku hanya menyukaimu. Kalau kamu tidak cemburu, maka aku yang akan cemburu. Kenapa? Kamu punya alasan untuk merasa cemburu? Yuyu, kita sangat hebat dan cantik. Di kampus ada begitu banyak adik tingkat yang luar biasa menyukaimu. Lagi pula, aku sangat iri pada mereka, bisa ikut merasakan kehidupan kampusmu. Tidak sepertiku, yang sudah tua. Tuan tidak tua.
Yuyu sayang. Ya. Apakah kamu ada waktu? Tante, apa ada sesuatu? Akhir-akhir ini, Sis Hou sedang kurang sehat. Begini, aku sudah memasak sup kacang hijau. Tolong bantu ibu mengantarkannya. Apakah boleh? Boleh saja. Putraku, ibu mengirimkan 2 peredam panas sekaligus ke perusahaanmu. Bagaimana penampilanku hari ini? Kondisi Tuan Gu selalu mendapat nilai sempurna setiap harinya. Seluruh perusahaan harus siaga tingkat 1. Istriku akan datang untuk memantau keadaan. Siap, Bos. Pelayan Sun. Aku ingin pergi ke kantor untuk membawakan sup kepada Tuan. Bisakah kamu membantuku mencarikan sebuah mobil? Ini adalah pertama kalinya Nyonya pergi ke kantor Presiden Gu. Ini sangat berarti, harus memilih mobil yang bagus. Bagaimana dengan yang ini? Maybach, tidak mencolok, tapi berkelas. Tuan Gu, pernah sangat menyukai mobil ini. Itu terlalu mencolok. Bentley, Rolls-Royce, Ferrari. Nyonya, sebenarnya mobil apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan sebuah motor listrik, yada kecil. Hah? Baiklah. Dalam 5 menit, siapkan 1 Yadea tipe tertinggi. Di sini. Terpantau Nyonya akan tiba di kantor dalam 300 meter, masuk ke mode darurat. Cepat, pel lantai yang sudah dipel 5 kali itu, sekali lagi. Jangan dipel lagi, nanti lantainya licin dan membuat Nyonya terpeleset. Nyonya sudah datang. Kembali ke posisi masing-masing, lakukan tugas kalian. Halo, saya mencari. Halo Nyonya. Nyonya, sebelah sini. Saya akan mengantar Anda menemui Presiden Gu. Halo Nyonya. Halo semuanya. Oke, kenapa? Hari ini kalian begitu bersemangat? Presiden Gu bilang, satu ucapan, halo Nyonya, bonusnya $1.000. $1.000? Presiden Gu sedang rapat, sekitar 15 menit lagi selesai. Anda bisa menunggu di ruang rapat dulu. Presiden Gu. Kamu sudah datang. Ya, Tante. Memintaku membawakan sup untukmu. Ayo pergi. Ini pertama kalinya Presiden Gu si gila kerja, menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Yuyu. Kamu duduk di sofa sebelah sana dulu. Aku masih punya beberapa dokumen untuk diselesaikan. Iya. Oh, benar juga. Ibu Tante bilang tubuhmu sedang panas dalam. Jadi, dibuatkan sup kacang hijau. Yuyu, aku sedang sibuk. Maksudku adalah, kamu boleh menyuapiku. Hah? Kamu tidak mau? Bukan begitu. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Kalau begitu aku akan menuangkannya untukmu. Buka mulutmu. Tuan Gu, kerjasama dengan keluarga Ye hari ini juga.
Keluar. Baik. Mohon maaf, Tuan, saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Bajunya. Bagaimana ini? Kamu yang melakukannya. Menurutmu harus bagaimana? Aku akan mencucikannya. Untuk Tuan sampai bersih. Maksudku? Bagaimana dengan diriku? Ini kan di kakak kantor. Di dalam kantorku, ada satu kamar tidur lagi. Aku akan pergi membereskannya. Tutup pintunya. Masih tidak mau keluar juga? Apa kamu ingin menggantikan sup kacang hijau itu untuk membantuku memadamkan gairah? Aku cuma mau melihat apa ada yang bisa kubantu. Ini bukanlah kantor. Ternyata, disinilah tempat Tuan bekerja. Apa yang sedang kamu cari di sini? Presiden Han, Anda tidak boleh masuk. Ada tamu di kantor Tuan Gu kami. Aduh, aku benar-benar punya urusan mendesak. Mana ada orang di sini? Loh? Di mana Nyonya? Kamu keluar dulu saja. Baik. Tidak mengetuk pintu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak sopan. Ini keadaan darurat. Tuan Gu, Anda segera tanda tangani saja kontraknya. Berhenti. Ada apa? Mengenai kontrak dengan grup Han kalian, sudah aku susun ulang, pergilah ke asisten khusus Zhang untuk mengambilnya. Baik, baik, baik. Kamu pergi istirahat ke sana sebentar saja. Kalau mengantuk, tidurlah sebentar, biagamu. Saat jam pulang kerja nanti, aku akan pulang bersamamu. Ya. Pakaian Presiden Gu semuanya adalah yang baru diganti. Benar sekali, Nyonya juga sudah terlelap. Tuan Gu memang luar biasa. Sudah selesai kesibukannya? Belum. Perlu bantuanku? Aku ingin mencobanya sendiri. Karena rasa hormatku pada istriku dan pengertianku, itulah sebabnya. Aku tidak pernah menyelidiki urusanmu. Tapi istriku ini selalu membuatku terpesona.
Jadi, aku ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Lalu, apa? Apa yang ingin kamu ketahui? Katakanlah sesuatu. Sewaktu kecil, orang tuaku sudah tiada sejak dini, aku selalu ditindas oleh orang lain. Aku tidak berani melawan. Lama-kelamaan, aku mulai bicaranya gagap. Apa aku akan mempermalukanmu? Maafkan aku muncul terlambat. Tidak, apa-apa. Aku sudah terbiasa. Jangan dibiasakan. Nanti kalau kamu berbicara denganku, jika kamu ingin mengakhiri topik, ketuklah meja 2 kali. Iya, Jika kamu ingin mengganti topik, sentuhlah telingamu. seperti ini? Apakah Nyonya sedang menggodaku? Bolehkah? Tidak boleh. Masih ada bayi kita. Maksudku? Melayani Nyonya seperti tadi, apakah sudah cukup? Bisakah kita tidur sekarang? Kakak, kamu selalu saja menggodaku. Aku masih ingin menulis sebentar lagi. Tidak boleh. Anak kecil harus memiliki tidur yang cukup. Aku ingin kamu di sampingku. Aku ingin kamu mendandani aku. Tuan, kenapa kamu menciumku? Aku sedang membantumu dengan terapi pendukung. Ini mana mungkin terapi pendukung? Ini jelas sekali bahwa kamu sedang nakal. Lihatlah, apakah ini masih tuan muda berwajah dingin kita yang biasanya? Apa kamu merasa tegang? Ya, Dalam kondisi tegang, gagapmu akan menjadi lebih parah. Tahukah kamu? benarkah? Jadi aku melakukan ini untuk membantumu menghilangkan rasa takutmu. Benarkah? Tentu saja, aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekatimu dan membantumu mendapatkan upahmu. Ini sangat adil. Aku akan terus mengawasimu. Bacalah. Angin malam ini berhembus. Tuan, tolong jangan menciumku lagi. Tidak bisa? Lanjutkan membaca. Aku sama sekali tidak bisa fokus. Bagus. Kalimatmu yang satu ini tidak gagap. Ayo makan. Ayo makan, sayang. Makan? Sini, menantuku, bacakan menu untuk kami. Daging semur. Bagus, pembacaan yang luar biasa. Nyonya memang hebat. Dia ada perlombaan hari ini. Jangan menggodanya lagi. Semoga Nyonya menjadi yang nomor 1. Semoga menang besar. Semoga menjadi yang terbaik. Semoga sukses dan langsung menang. Yuyu, aku percaya padamu. Semangat ya. Semua orang sangat percaya padaku. Bagaimana jika aku tidak menang? Aku ingin kamu. Aku ingin kamu ada di sisiku. Si gagap masih berani datang bernyanyi? Beraninya bicara seperti itu tentang nyonya kami. Percaya tak kalau aku kirim kau ke Afrika menambang batu bara?
Aku akan menyuruh orang menyiapkan lembaran musik baru untukmu. Tidak perlu. Tanpa lembaran musik pun bisa kok. Aku percaya padamu. Bukankah katanya Tuan Gu akan datang? Kenapa dia belum juga sampai? Mana mungkin dia? Meninggalkan bisnis senilai beberapa miliar dolar hanya untuk melihat kompetisi menyanyi di sini. Benar juga sih. Hahaha, halo semuanya. Nama saya Lu Yuyu. Kok pesertanya gagap? Gagap begini mau bernyanyi juga? Pulang sana dan belajar bicara yang jelas, baru kembali lagi. Peserta nomor 17 silakan mulai menyanyi. Kalau belum siap, cepat turun. Biarkan peserta lain maju duluan. Aku ingin. Kamu ada di sisiku. Saat kau di sisiku, Astaga, aku tidak salah lihat kan? Ini adalah Tuan Gu. Angin malam ini berhembus, membuat hatiku berdebar. Kekasihku. aku di negeri orang. Memandang bulan. Semua ini salah cahaya bulan yang menggoda. Salahkan gitar ini, yang berdenting sangat pilu. Sementara aku harus menyanyi, merindukanmu dalam diam. Kekasihku, di manakah dirimu? Saat fajar akan tiba. Jangan takut, ada aku di sini. Kita berhasil. Kamulah yang berhasil. Semangat. Peserta nomor 17. Apakah ini lagu orisinal milikmu? Dari lirik, melodi, hingga vokal, semuanya aku kerjakan sendiri dan mencobanya sedikit demi sedikit. Kamu benar-benar jenius di dunia musik. Untuk juara hari ini, kamu sangat layak mendapatkannya. Terima kasih atas pengakuannya, Guru. Tidak menyangka si gagap ini ternyata begitu hebat. Bicaranya saja tidak jelas. Untuk bisa menyanyikan satu lagu utuh begini, pasti butuh usaha yang sangat besar. Juara, 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 juara. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia hanya menyanyi bibir. Dia itu orang yang gagap. Mana mungkin bisa bernyanyi dengan selancar itu? Kakak kamu tidak boleh mengabaikan kerja kerasku. Sejak aku mendaftar untuk kompetisi ini, aku terus berlatih tanpa henti. Bicara saja kamu masih terbata-bata, berani-beraninya bilang kamu menyanyi sungguhan. Kamu menganggap kami semua bodoh, ya? Tidak, bukan begitu. Bernyanyi secara lip sync adalah bentuk tidak menghargai musik dan dilarang dalam kompetisi ini. Aduh, sungguh sangat disayangkan. Padahal aku pikir dia punya potensi yang bagus. Keluar dari kompetisi, pergi sana. Keluar, keluar, keluar. Bukan seperti itu. Aku bisa bernyanyi a cappella sekarang untuk membuktikan kalau aku tidak melakukan lip sync. Dan aku akan menyanyi. Bernyanyi untukmu dalam diam. Kekasihku sayang, di manakah dirimu berada? Fajar pun segera tiba. Bagaimana mungkin? Seni yang benar-benar mulia tidak akan pernah merendahkan jiwa yang sederhana. Aku, walaupun aku gagap, tapi melalui upaya yang tanpa henti, juga tetap bisa menyanyikan satu lagu yang utuh. Karena Nona Lu tidak melakukan lip sync, maka juaranya. Bahkan jika dia benar-benar menyanyi, juaranya tidak mungkin menjadi miliknya. Aku ini adalah seorang penyanyi dengan 1 juta pengikut. Jika kalian berani memberikan gelar juara kepadanya, kalian tunggulah untuk diserang oleh netizen. Kompetisi yang didanai oleh grup Gu selalu menjunjung tinggi keadilan. Jumlah pengikut, uang, reputasi, semua itu tidak akan memengaruhi objektivitas kompetisi ini. Hanya dari mulut penyanyi latar kecil sepertimu, Tuan Gu. bagaimana bisa Tuan Gu datang ikut kompetisi semacam ini? Peserta nomor 16, Ann Sinner,
membuat fitnah dan kekerasan siber pada peserta lain, serta secara terang-terangan mengancam juri. Menurut Anda, bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Batalkan kualifikasi lombanya, dan periksa setiap kompetisi yang pernah diikutinya. Kita tidak boleh membiarkan satupun peserta menerima perlakuan yang tidak adil. Baik, Bos. Dunia musik tidak akan membiarkan orang seperti kamu ada. Aku akan mengajak seluruh musisi untuk memboikotmu. Jangan, Tuan Gu. Aku tahu aku salah. Tuan Gu, kumohon lepaskan aku. Silakan lanjutkan kompetisinya. Bolehkah saya bertanya? Apa Anda bisa mendeskripsikan suami Anda? Suamiku. Dia adalah seberkas cahaya di dalam kegelapan hidupku. Ya, dialah yang telah menyelamatkanku. Dia adalah pasangan yang sangat lembut dan juga penuh kesabaran. Dialah juga yang memberitahuku bahwa bicara gagap bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah medali untuk mendengar detak jantung dunia. Kurasa sosok suami yang Anda ceritakan itu sangat sesuai dengan citra diri saya. Apa yang sedang dilakukan Tuan Gu ini? Apa dia merasa dirinya sangat lembut dan sabar? Apa dia tidak salah paham pada dirinya sendiri? Nyanyian Nona Luyuyu sangat luar biasa, dan dialah pemenang yang memang pantas dalam kompetisi ini. Yuyu kesayangan kita, kamu sungguh hebat. Karena berhasil memenangkan piala besar ini, aku akan segera menaruhnya di tempat yang paling terlihat di rumah kita. Bukankah di sana ada piala milik Tuan? Apa yang bisa dibanggakan dari pialanya itu? Pindahkan saja ke gudang. Tapi, kaulah yang paling penting. Aku masih punya satu hadiah untukmu. Tuan, hadiah apa sebenarnya itu? Kenapa begitu misterius? Ruang latihan vokal. Karena kamu suka menyanyi, maka di rumah ini, aku sengaja membuatkan sebuah ruang latihan vokal khusus untukmu. Terima kasih. Apa ini? Ini adalah mikrofon dan penyuara telinga yang khusus kubuatkan untukmu. Aku menyukainya. Asalkan kamu menyukainya, aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Kita mau pergi kemana? Tidur. Siang-siang bolong begini, buat apa tidur? Kenapa tidak ada makanan apapun di sini? Aku sangat lapar. Apa kamu lapar? Menantu, ada aprikot asam impor mie. Apa kamu mau mencobanya? Ada lobster impor, kamu mau? Aku ingin makan mie ramen Korea yang sangat pedas. Tidak bolehkah? Tidak boleh. Ibu hamil tidak boleh makan mie goreng pedas. Aku hanya ingin makan mie goreng pedas. Tidak bisa. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pergi bujuk Yuyu sana. Oh. Bagus sekali. Dilihat dari apa yang kamu idamkan, akhirnya aku bisa segera menggendong cucu perempuan. Hari ini aku harus makan mie goreng pedas itu. Lu Yuyu. Tuan,
Kenapa Anda belum tidur juga? Bukankah aku sudah bilang padamu? Ibu hamil tidak boleh makan mie goreng pedas. Tapi aku benar-benar ingin memakannya. Aku hanya akan makan 1 suap, boleh ya? Tidak, 1 suap saja. apa kamu sudah merasakan bumbunya? Aku akan membuatkanmu mie yang bisa dimakan oleh ibu hamil. Tidak mau. Aku akan memberimu banyak cabai. Baiklah. Makanlah buah juga. Menurutmu apakah bayi kita kelak akan menjadi seorang penyanyi hebat? Kenapa? Karena pendidikan awal dalam kandungannya adalah suara nyanyian. Yoyo, Tuan, sepertinya bayinya akan lahir. Cepat terus mengejan, Nona. Tuhan tolong lindungi, biarlah cucuku dan menantuku baik-baik saja dan selamat. Keadaannya tidak bagus. Cepat beritahu pihak keluarga. Ibu ini mengalami pendarahan hebat. Pihak keluarga harap tanda tangani surat kondisi kritis. segera hubungi dokter terbaik di seluruh dunia. Panggilkan mereka untukku sekarang juga. Baik. Menantuku, jangan sampai sesuatu yang buruk terjadi padanya. Ini salahku. Aku akan segera pergi ke Gunung Qixing demi meminta jimat perlindungan untuk Yuyu dan cucu perempuanku ke sana. Kudengar di sana adalah tempat yang paling mujarab. Biar aku yang pergi. Aku hanya berharap istriku bisa hidup tenang tanpa beban, selalu aman dan diliputi keberuntungan. Mengapa Tuan Gu bisa ada di sini? Setauku dia adalah orang yang tidak pernah percaya pada hal seperti ini. Apa kamu belum dengar? Pasangan Tuan Gu sedang mengalami kesulitan dalam persalinan hari ini. Cinta bisa membuat seorang ateis menjadi percaya tahayul. Sungguh cinta mengubah segalanya. Aku hanya berharap istriku bisa selalu hidup tenang. Tuan Gu, sudah lahir. Bayinya sudah lahir. Tuan Gu. Aku tidak apa-apa. Kembali dan temui Yuyu dulu. Yuyu, di mana bayinya? Pelan-pelan saja. Kamu belum pulih? Di mana bayinya? Bayinya perempuan yang sangat lucu. Syukurlah. Tuan, dia pergi kemana? Apa yang terjadi padanya? Oh, dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Tante, apa kamu sedang membohongiku? Tuan sangat baik kepadaku. Aku sedang melahirkan, kejadian sepenting ini, bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Yuyu. Tuan, kamu. Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Ini aku dapatkan di Gunung Qixing, sebagai jimat pelindung untukmu dan juga untuk bayi kita. Sini, pakailah ini. Nyonya, ini adalah jimat yang didapatkan Tuan Gu setelah bersujud di setiap langkah, berlutut melewati 3.000 anak tangga demi memohon ini. Jadi, kakimu.
Aku tidak apa-apa. Asalkan kamu dan bayi kita dalam keadaan selamat dan sehat, aku bersedia melakukan apapun. Kamu sudah berjuang keras. Maukah kamu menikah denganku? Apa? Bah, bagaimana bisa? Begitu mendadak? Bukan tiba-tiba. Ini sudah direncanakan sejak lama. Dulu, kamu pernah bilang. Lalu apakah sekarang? Kamu bersedia memberikan sebuah keluarga bagiku dan juga anak ini? Yuyu, terimalah dia. Aku sudah menyebarkan semua kartu undangannya. Aku bersedia. Tidak sangka suatu hari nanti Presiden Gu yang berhati dingin akan berubah menjadi seorang ayah yang telaten. Di mana Nyonya? Kenapa rasanya sudah sangat lama tidak melihat Nyonya? Nyonya kita ada di sana. Terima kasih semuanya. Kelak aku akan memberikan lebih banyak lagu yang lebih luar biasa untuk kalian semua. Sayang, lihatlah. Ibu sudah jadi penyanyi besar sekarang. Dia hebat sekali. Kelak biarkan dia mengajarimu bernyanyi. Tuan, aku datang menjemputmu, dan bayi kita pulang kerja. Semua orang memanggilku si gagap, tapi seseorang bisa mendengar bahwa bintang pun bisa bicara.